wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan kita bisa istiqomah di atas jalan ilmu, di atas jalannya para nabi, rasul dan kaum mukminin sejak zaman dulu sampai sekarang. Di jalan yang membuat Adam dihormati oleh para malaikat. Bahkan dengan sebab ini juga Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam alaihissalam, yaitu jalannya itu. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Adam di hadapan para malaikatnya, memulai dengan mengajarkan Adam ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam dikasih ilmu tentang nama-nama makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kemudian Allah ingin menampilkan Adam sebagai sosok orang yang patut dihormati oleh para malaikat. Maka Allah tanya malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula." Kasih tahu aku nama-nama itu semuanya. Malaikat yang memang tidak punya ambisi, nggak punya nafsu, ya, dan hidup di atas cahaya mengatakan la ilma lana illa ma'allam. Ya Allah, kami ini hanya tahu yang kamu beritahu pada kami, dan kami tidak diberitahu dengan nama-nama tersebut. Langsung mengakui kelemahannya. Maka orang yang ingin mencontoh akhlak malaikat adalah orang yang mengerti dan mudah untuk mengakui kekurangan yang dimilikinya. La ilma lana illa ma'allamtana. Juga ada petunjuk bahwa ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena antum cerdas, bukan karena antum jenius, bukan karena antum itu luar biasa, bukan. Tapi karena Allah yang buat antum luar biasa, yang buat antum pintar, yang buat antum orang yang alim. Dan bagaimana ilma illa ma'alam. Ini malaikat mengerti betul bahwasanya dia tidak akan tahu tanpa Allah ajari. Dan manusia, ya, manusia itu kayak Qarun, mengatakan innama utituhu an ilmin indi. Gaya, ya, gaya nggak? Sok pintar, ya. Aku dapatkan harta yang limpah luah ini, itu hanya didapatkan karena ilmu yang saya miliki. Dan ternyata, ya, apa yang mereka sampaikan ini yang benar. Dengan bukti berapa banyak anak yang ranking 1 sekolahannya sampai jadi S3 doktor, ternyata jadi anak buah orang yang hanya tamat SD atau SMP atau SMA. Contohnya Haji Isom, pengusaha paling kaya di Banjarmasin dan sekitarnya Kalsel, yang baru ketemu dengan Bill Gates dan Prabowo kemarin. Itu SMA saja. Anak buahnya ada yang doktor, ada yang macam-macam. Menunjukkan bahwasanya Allah itu memberikan kelebihan pada seseorang untuk menguji dia agar dia bisa enggak merasa bodoh kepada Allah, merasa ini semua anugerah Allah Subhanahu wa taala.
Malaikat begitu, malaikat mengatakan bahwa ilmu saya ini Allah yang ngasih. Kalau Allah nggak ngasih, saya nggak punya ilmu. Maksudnya nggak, ini hasil penelitian saya, ini hasil apa? Jeripayah saya, bukan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap mukmin itu harus mampu menghubungkan apa yang dimilikinya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib bersyukur atas kemudahan Allah, kita masih bisa belajar tiap hari di pesantren. Ya. Maka kalau syukur harus mampu memanfaatkannya untuk apa? Untuk menambah kesolehan, menambah pengetahuan, menambah apa? Amal soleh yang kita miliki. Baik. Kemudian juga salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Ummah Warahmah, yang memberikan kepada kita kasih sayang yang luar biasa, sehingga mengajarkan kita fikih bukan hanya teori sampai praktek, bahkan memberikan kaidah-kaidah penting pada kita semuanya agar kita bisa menyelesaikan semua masalah kita dengan contoh ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebuah jasa yang super luar biasa yang beliau tanamkan kepada kita semua. Maka yang tidak mencintai beliau itu kurang ajar, ya, tidak beradab. Yang cinta kepada beliau itu yang luar biasa, yang hebat, karena ia tahu kebaikan Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan kepada kita contoh ajaran yang mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Sungguh luar biasa. Maka mohon sama Allah agar kita diberikan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga para sahabatnya, keluarga beliau yang telah mengambil ilmu beliau, dan ngambilnya juga luar biasa. Ya. Bayangkan Abu Hurairah itu untuk belajar siap lapar. Pernah 3 hari 3 malam tidak dapatkan makanan, hanya minum air saja. Airnya pun kayak antum gak dimasak. Bedanya kalau antum pakai apa? Isi ulang. Di sana tuh gak ada ulangnya, isi aja. Berani mereka belajar dengan hal tersebut. Ya, keadaan sampai dikatakan dalam sholat pun ada sebagian sahabat yang pingsan karena kelaparan, nahan laparnya. Mereka nggak mau bisa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pengen terus belajar dan menghafal untuk menjaga agar ilmu Islam ini apa? Akan tetap utuh sampai akhir zaman. Semangat yang luar biasa. Ya, yang kita itu tidak ada apa-apanya. Lihat para tabi'in, para imam dahulu, sampai Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti, Amirul Mukminin fil hadis, mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yajri fil tariq fa'lam annahu majnun aw talibu hadithin." Kalau kamu lihat ada orang lari di jalanan, di pasar jalanan, ya, maka ketahuilah dia adalah orang gila atau penuntut ilmu. Dan semangatnya dulu para salaf ummah dalam belajar ini sampai berlari ke tempat pengajian untuk mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berjalan 3 bulan lamanya
sampai kencingnya darah. Hanya untuk apa? Untuk belajar. Antum, masya Allah, ya. Pagi-pagi lapar, antri, tinggal makan. Ya. Sate dimakan, sayur plus tempe. Enak. Untuk belajar enak antum semua. Maka syukurin itu. Ingat dengan para sahabat bagaimana mereka belajar, ingat para tabi'in mereka belajar, ingat dengan a'immah dahulu bagaimana mereka belajar dengan susah payah sampai berjalan berbulan-bulan sampai kencingnya darah. Kenapa? Kelelahan. Dan mereka tetap istiqomah mempertahankan. Dan Imam Bukhari meninggal dalam keadaan mereksa hadisnya. Lihat Imam Muslim meninggal dunia di perpustakaannya. Mereka adalah contoh-contoh yang cukup istimewa bagi para pelajar, para thalabul ilmi yang ingin menggapai keutamaan ilmu. Demikianlah kisah ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita mendoakan mereka yang punya jasa menyampaikan ilmu itu kepada kita. Kita doakan mereka dengan rahimahullah ta'ala, dengan radhiyallahu anhum, dalam rangka apa? Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sedikit keberkahan yang pernah mereka dapatkan di kala itu. Abna'il kiram, kita masuk dalam kitab Dalil At-Talib. Jangan tanya kita pelajari kitab Salsabil. Apa? Dalil Talib. Sama dengan buku-buku yang lainnya dalam fikih. Memulai fikih dengan kitab Thaharah. Apa Thaharah itu? Bersuci. Kenapa kok mulainya dengan Thaharah? Enggak dengan sholat dulu, enggak dengan puasa, enggak dengan kitab haji, kitab nikah, atau yang lainnya. Para ulama menyampaikan alasan mereka. Kata mereka bahwa amalan fikih yang paling besar dalam Islam adalah apa? Sholat. Ya, lihat rukun Islam yang 5. Pertama apa? Syahadatin. Itu bukan amalan, tapi keyakinan. Bukan dibahas di fikih. Ya. Yang bahas syahadatin di buku fikih yang saya baru tahu, ya, yang saya tahu dari bacaan saya yang ada selama ini, baru Al-Imam Abdurrahman bin Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam kitab Minhajus Salikin, membuka kitabnya dengan apa? Dengan makna syahadatain, bertaharah. Tapi umumnya para ulama memulainya dengan taharah, karena amalan terbesar dalam Islam itu adalah salat, baru zakat, baru puasa, baru haji. Kemudian dalam salat ini ternyata ikhwan fillah, pembahasan yang paling luas, paling panjang, paling penting, dan paling banyak kejadiannya ataupun masalahnya adalah masalah apa? Taharah. Masalah taharah. Ya. Maka dikatakan bahwa at-tuhuru miftahus salat tuhur. Miftahus salat tuhur. Rahu Tirmidzi. Bahwa kuncinya salat adalah apa? Tuhur, taharah, bersuci. Sehingga kalau kita pengen membuka salat, maka buka dengan apa? Dengan kuncinya, yaitu taharah. Maka para ulama memulai apa? Bukunya dengan apa? Dengan kitabu taharah. Faham ya alasan mereka? Jadi mereka itu nyusun buku tidak serampangan, ya.
menyusunnya dengan alasan yang sangat logis. Dengan apa? Alasan yang sangat masuk akal dan istimewa. Bagaimana mereka itu menampilkan ini? Menunjukkan cerdasnya mereka, menunjukkan panjangnya pikiran mereka, ya? Sehingga membuat kitab Thaharah sebagai kitab pertama dalam buku fikih. Tidak dengan satrul aurat, waktu sholat, ya kan? Menghadap kiblat, tidak, dilihat Thaharah. Dan ternyata memang pembahasan Thaharah banyak sekali. Dari mulai apa? Air sebagai alat Thaharah sampai masalah haid dan nifas. Dari mulai membahas tentang menghilangkan hadas dan mencucikan apa? Najis. Yang dua ini akan muncul lagi yang namanya menghilangkan hadas atau mengangkat hadas itu dengan apa? Dengan dua hal, mandi dan wudu. Kemudian mencucikan najis dengan apa? Dengan air atau menghilangkan benda najisnya. Dan ternyata air kadang-kadang gak cukup, gak ada. Maka muncullah Thaharah apa? Tayamum. Terus dibahas sampai habis. Panjang kita berdoa. Sehingga otomatis mereka yang ingin sholatnya sah harus apa? Thaharahnya sah. Nggak boleh antum itu tidak wudu sholat. Apa hukumnya? Orang yang sengaja sholat tanpa wudu. Apa hukumnya? Nah, aliyah? Hah? Tidak sah. Bukan hanya nggak sah, berdosa. Bukan hanya apa? Tidak sah, tapi berdosa. Kenapa? Karena sengaja sholat tanpa. Dipahami ya bagaimana kronologisnya ulama memulai kitab fikihnya dengan kitab. Kata beliau Kitabut Thaharah. Apa i'rab ini? Fabian. Kitab khabar. Thaharah? Mudhaf ilaih. Terus. Kemudian mana khabarnya? Kitabut Thaharah itu mubtada. Kitab mudhaf, Thaharah apa? Mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Jadi dikatakan bahwa jumlah ismnya itu khabar dan mubtada minimal. Tidak pernah ada mubtada atau tanpa khabar. Yuk, Kitabut Thaharah. Mana khabarnya? Mahdhuf. Mahdhuf. Atau dia adalah khabar mubtada. Bisa kan? Bisa. Khabarnya apa? Mahdhuf. Taqdiru hada Kitabut Thaharah. Bisa enggak dia jadi maf'ul bih atau baca Kitabut Thaharah? Bisa. Dengan amil yang mahdhuf. Takdiruhu Aqra Kitabat Thaharah. Pokoknya tuh baca apa bisa? Kitab juga boleh. Yang nggak boleh apa? Disukunkan nggak boleh. Kenapa kau sukun? Karena isim itu tidak yang jazm. Kata Imam siapa? Al-Ajrumiyah. Al-Ajrumiyah walil asma'i ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Emang dihafal, nah harus dihafal.
Kalau pintar, ya. Jangan malas hafal nahwu harus hafal. Ya. Baik. Berarti khabar mubtada mahdzuf taqdiruhu mubtada mahdzuf hadza kitabut thaharah. Anggap aja kita ambil, yang lainnya anggap tambahan saja. Kita lihat bagaimana ya beliau menyampaikan kitab. Kitab itu ada dua kemungkinan. Kalau kita lihat bahasanya kitab itu adalah kataba yaktubu kitabatan, dari kataba. Kata itu faris dalam mujam' qais lughah. Kataba ini maknanya adalah kumpul, ijtama'a, kumpul. Maka iktatabal qaumu ijtama'al qaum. Ya. Sehingga kitab ini kalau bahkan itu adalah kumpulan. Ya. Ada dua kemungkinan kitab itu. Ada kumpulan kertas dan tulisan kayak gini. Ini kitab namanya. Oke, kitab. Ya. Ini apa? Kitab. Kenapa? Karena kumpulan kertas dan tulisan. Ada juga kitab thaharah. Adalah kitab. Kenapa? Karena kumpulan bab dan fasal. Maka kalau teman lihat ya, akhrajahul Bukhari fi kitabi fi sahihi, kitabis sahih. Ya, fi kitabi lagi, kitab thaharah, bab. Menunjukkan bahwasanya yang dimaksud oleh beliau dengan kitab ini adalah kitab apa? Kumpulan bab dan fasal pembahasan. Ketika kita baca kitab thaharah, terbayangkan sedangkan ada bab-babnya, ada fasal-fasalnya. Dia kumpulan bab dan fasal pembahasan dengan satu topik. Satu apa? Topik pembahasan itu tentang bersuci. Tentang apa? Bersuci dari kalimat thaharah di sini. Ya. Dan thaharah daripada tahura, artinya apa? Bersih. Artinya nadhafah, bersih. Berarti kalau thaharah kitab apa? Bersih-bersih kan? Tidak ya. Thaharah itu adalah kitab tentang mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najis. Nah, terjemahannya apa? Bersuci. Bersuci. Artinya suci dari hadas dan apa? Dari najas. Kata beliau, taharah ini dalam istilah para ulama adalah wahia raful hadathi wa zawalul khabathi. Ya, mengangkat hadas dan hilangnya najis. Di sini beliau menggunakan zawal, tidak matan izalatun najas. Ini saya lihat lebih pas, lebih dakik, lebih teliti. Kenapa? Karena yang namanya hadas itu ada sesuatu yang nggak nampak. Yang nggak nampak nggak bisa dihilangkan. Jadi diangkat. Raful hadas. Hadas adalah apa hadasnya? Hukmun, hukum maknawi, bukan apa? Bukan dat, maknawi. Wasfun, maknawiyun yamna min sihatis shalah wa ma ishtarata fihi taharah. Adalah sifat hukmiyah yang tidak ada zatnya, hanya maknawiyah, yang menyebabkan tidak sahnya salat atau semua ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Itu hadas. Ya, sehingga misalnya tawaf, itu wajib adalah taharah, dan yang lain-lainnya.
Sehingga menggunakan rafa. Kenapa? Karena dia itu bisa apa? Maknanya irtifa. Kalau kita lihat dalam buku yang lainnya, kitab Zadul Mustaqni, dia pakai irtifa. Irtifa'ul hadath. Bukan raful hadath. Kata para pensyarah kitab Zadul Mustaqni, irtifa itu adalah tafsir daripada tathir. Dari toharah. Sedangkan rafa itu tafsir untuk tathir. Karena dia adalah fi'il fa'il. Sehingga dengan demikian, ya enggak, mana lebih pas? Irtifa apa hada apa rafa? Mana lebih pas? Nggak tahu antum kalau nggak paham bahasa Arab. Kalau saya mandang bahwa irtifa lebih pas, lebih ansab. Kenapa? Karena dia tathir, mensucikan, menghilangkan. Dan hadas tidak bisa hilang sendiri, harus dihilangkan dengan wudu dan mandi. Ini fikih. Kalau antum belajar betul-betul tampak keindahannya karena dia detail sekali para ulama dalam membahas fikih. Kemudian yang kedua apa? Wa zawalul najas. Wa zawalu an-najas atau khabath. Di sini zawalul khabath. Khabath itu maknanya apa? Makna najas. Sebagian ulama fikih membahas izalatun najas. Ini pun demikian juga. Dan beliau di sini lebih pas menggunakan zawalul khabath daripada izalatul najas. Maknanya hampir sama. Bedanya adalah kalau dia itu zawalul najas atau khabath, maka bisa jadi khabath atau najis tersebut hilang tanpa ada perlakuan manusia. Contohnya, ada air kena najis, atau biarkan berhari-hari sampai apa? Sampai hilang sifat najisnya. Betul kan? Dengan matahari atau yang lainnya. Artinya dalam najis itu tidak disyaratkan harus ada perlakuan kita. Yang penting hilang bendanya, hilang apa? Najisnya. Ini penting ya. Kenapa? Karena kalau antum lihat nanti ada ayam ya bunuh diri terjun ke sumur. Pada tidur, bangunkan. Asik. Saya mana nih? Susah ya, yang ngantuk jamaah susah nunjuknya. 10 orang bangun semua kan susah. Itu yang masih tidur. Baju coklat. Bangun. Berdiri sekarang. Berdiri. 1. Tadi bangun kan, sekarang berdiri. 2. Antum. Ya. Yang baru bangun. Yang lagi nengok ke belakangnya tuh. Tempat kamu. Depannya tuh. Depannya. Bangun. Berdiri. Kum. Dia terlambat bangunnya. Baik. Tadi ada pembahasan mengenai
Apa? Taharah. Ya. Apa sih taharah itu? Bersih-bersih katanya. Betul? Hah? Masya Allah ya. Tidur bisa belajar dia. Taharah mana Pak? Nadhafah bersih. Bisa jawabnya. Loh. Masya Allah luar biasa ya. Tidur bisa apa? Belajar luar biasa. Harusnya ada muri ya. Rekor apa? Muri tidur tapi bisa apa? Belajar. Baik. Ya. Jadi ada kenapa enggak izalah? Karena rafa itu jelas zawal itu apa? Hilangnya najis. Baik dengan perlakuan manusia atau perlakuan apa? Alam. Atau dia itu misalnya antum berenang di kolam renang, biasanya kencing juga. Enggak boleh. La yabulanna ahadukum fil ma'i daim bahwa Gak boleh kencing di tempat yang tidak mengalir. Nah, kolam renang gak ngalir. Ternyata anak-anak Ibn Abbas kolam renang orang 20 semuanya kencing semua. Baunya itu terasa, kok bau kencing ini? Berarti apa? Najis. Kemudian disemprot dengan apa? Dengan air yang baru dari buka kerannya, ngalirlah. Akhirnya hilang baunya, hilang najisnya. Betul nggak? Ada perlakuan manusia. Ada bangkai. Nah, kemudian berkembang ya dari bangkai jadi apa? Jadi bunga apa? Bunga apa? Rafflesia, bukan? Kalau kata saya bunga bangkai. Apa bahasa canggihnya? Bunga apa? Rafflesia. Indah bentuknya, tapi baunya la haula wala quwata illa billah. Bau bangkai. Jadi tidak mesti yang cantik itu bagus akhlak mulia. Jangan tergoda oleh kecantikan tanpa melihat kebaikan hatinya. Dan gak mesti yang wajahnya tidak baik, gak baik. Atau melihat guru antum wajahnya, waduh, ya. Tapi belum tentu hatinya seperti wajahnya. Mungkin hatinya lebih putih, lebih bersih, lebih hebat daripada wajah. Maka jangan terkecoh oleh bentuk luarnya. Ya, jadi sini dapat bahwasanya bunga itu, kemudian bunganya mati. Bangkai itu setelah hancur jadi apa? Jadi garam. Jadi garam. Nah, garamnya ini najis nggak? Kalau nggak paham bangkai itu ujungnya garam, berarti biologi belum sampai pelajarannya. Ini pelajaran biologi nih, ya enggak? Jadi apa? Garam. Ada yang nampak, ada yang enggak nampak, mengkristal. Kemudian lama-lama hilang juga bersama air, bersama panasnya mata. Pokoknya penting apa? Yang penting kalau misalnya ada sumur kena bangkai, diambil bangkainya, masih ada baunya, dibiarkan aja. Nanti apa? Hilang sendiri baunya. Maka hilang apa? Najisnya tersebut. Dan zawal itu apa? Hilang najis, gak mesti dengan apa? Perlakuan menu. Makanya beliau Masya Allah ya sangat tepat dalam hal ini karena mencakup yang hilang dengan sendiri dan hilang apa? Dengan zat atau perlakuan manusia. Maka semuanya ini masuk dalam tohar. Najis 6 tahun.
Siapa? Antum tahu. Kemudian kata beliau, ya, bahwasanya yang namanya taharah mencakup raful hadath dan apa? Zawalu an-najas. Ini sederhana. Ustaz, ngapain sih kita belajar kok tahu definisinya dulu? Ya. Penting untuk kita tahu definisi agar kita ketika berpikir itu ada kerangkanya. Ada apa? Kerangkanya. Sehingga hasilnya nampak. Antum kalau belajar itu tanpa kerangka berpikir, maka antum akan kemana-mana belajar. Pengajian 2 jam nggak jelas kemana, cenderungannya cerita kanan, cerita kiri, ya, ketawa kanan, ketawa kiri, pulang-pulang apa? Lucu. Itu yang ada di benak kita, Pak. Lucu, Ustaz, selesai. Nggak demikian dalam belajar apa? Agama. Jadi intinya adalah bahwa yang namanya taharah adalah menghilangkan mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najas. Hilang sendiri boleh atau dihilangkan juga boleh. Semuanya masuk dalam pembahasan apa? Taharah. Kira-kira kalau antum itu mau taharah, mau bersuci, apa yang pertama kali antum cari? Alat bersucinya. Alat apa? Bersucinya. Nah, alat bersucinya ada 2. Yang paling dominan, yang bisa mewakili 2 hal, ya, hadas dan najis, yaitu air dan tanah. Air dan tanah. Tanah bisa untuk menghilangkan apa? Najis. Seperti air menghilangkan apa? Najis. Hadas. Najis. Juga bisa menghilangkan hadas. Sebagaimana Pak? Ada khilaf ulama tentang apakah tayamum itu adalah menghilangkan rafa hadas atau dia itu adalah mubihul shalah. Kan bahasan insyaallah pada pembahasan fikihnya. Ada dalam kitab salat, ya. Tentang tayamum, ya. Apakah tayamum itu adalah mengangkat hadas kayak air atau dia hanya mubih di shalah? Ya. Hanya agar boleh salat. Kita bahas nanti di kitab di bab tentang tayamum insyaallah taala. Jadi kalau demikian berarti yang paling inti adalah alat bersuci, yaitu air. Sehingga al-asl fit taharah al-ma. Asal dalam kita taharah adalah dengan air. Kenapa? Dengan air. Maka akhirnya ketika taharah itu butuh kepada sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci, ya, mengangkat hadas, hilang najis, maka beliau mulai dari apa? Dengan air. Dengan apa? Dengan air. Air itu boleh dibersihkan? Nggak boleh, ya? Ada hal-hal yang tidak bisa didefinisikan, atau kalau antum buat definisi malah tambah tidak jelas. Siapa itu? Air ini. Apa itu air? Kata antum jelas tak? Nggak boleh dijelaskan lagi. Ini air. Kata antum air itu jernih. Pas air ada nggak jernih? Coba air laut, jernih nggak? Sehingga susah untuk mendefinisikan apa? Air. Semua tahu air. Kata beliau, aqsamul ma' thalatha. Ya. Air itu terbagi dalam 3. Di sini sudah disampaikan detailnya, sampaikan bahwa ulama berbeda pendapat tentang pembagian air ini.
dalam dua pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa air terbagi menjadi tiga, dan dia mazhabnya Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah pada mazhab muktamad. Mengatakan bahwasanya air terbagi tiga, tahurun, tahirun, dan najas. Mereka mengatakan bahwa at-tahur adalah tahir fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Suci airnya dan mensucikan. Sedangkan tahir itu tahirun fi nafsihi, ghairu mutahhir li ghairihi. Suci airnya namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Artinya dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga najis, yaitu air yang tercampuri najis dan berubah satu di antara sifat-sifat air. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga-tiganya. Apa sifat air itu? Ada tiga. Baunya, rasanya, dan warnanya. Air itu punya tiga sifat, yang muktabarah, rasa, warna, dan bau. Dan gak ada yang keempat. Najis. Oke. Yang kedua mengatakan bahwasanya itu hanya dua, tahurun wa najasun. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan dirajikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan juga dibela habis-habisan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar, dalam kitabnya Al-Ikhtiyar Al-Jalilah, Al-Mukhtarat Al-Jalilah, dan juga dalam kitabnya Minhajus Salikin. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa inilah yang dinaskan oleh Ahmad bin Hanbal dalam mayoritas jawaban-jawaban beliau. Fatwa. Tapi yang paling banyak nasnya dalam kitab-kitab ulama Hanabilah tiga pembagian. Ya, paham ya? Artinya satu madhab saja bisa berbeda pendapat. Tapi memang jumhur ulama Hanabilah mengambil pendapat tiga, dan ia menjadi madhab muktamad dalam madhab Hanabilah. Sehingga buku-buku mutaakhirun dalam madhab Hanabilah itu semuanya tiga pembagian. Saya nggak panjangkan lebar Hanafilah tentang khilaf ini. Yang jelas kalau yang rajih itu ada pendapat yang mengatakan dua, karena itulah yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Yang pertama hadisnya biar berdoa. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Nabi bersabda, innal ma'a tahurun la yudajjisuhu syai'un. Air semuanya tahur dan tidak membuat najis apapun juga. Ada tahurnya, ada ini. Dan tidak ada lafaz Nabi tahir. Sehingga kata Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa yang membuat kuatnya pendapat yang kedua ini adalah hadis, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sedangkan yang najis itu dengan ijma'nya para ulama rahimahullah ta'ala, bahwasanya semua air
yang terkena najis dan berubah satu di antara sifat-sifatnya, maka dia apa? Najis. Hanya dua. Nah, ini yang dibela oleh beliau dan banyak ulama muhaqqiqin yang merajihkan ini. Taimiyah, Ibnu Qayyim pun demikian. Dan dia lebih dekat kepada usul dan qawaid syariah dalam hal ini. Nah, setelah menyampaikan ini semua, ini hebatnya buku ini. Barulah beliau menyampaikan definisi 3 jenis air tersebut. Ya, air dibagi 3. 1, at-tahur. At-tahur, ahaduha, yang pertama at-tahuru atau tahurun, ya, wa huwal baqi ala khilqatihi. Dia tahur, yaitu yang masih pada sifat aslinya. Allah ciptakan laut itu asin apa tawar? Asin ya? Apa pahit? Nah, antum kalau minum air laut 1 gelas, asin apa pahit? Hah? Pahit ya. Asin itu kalau kebanyakan jadi pahit. Nah, maka antum kalau pengen menghilangkan kecut, pakai apa? Garam. Pakai garam. Saya tahun 92 di Pakistan. Itu kalau makan semangka biar manis, mereka orang Pakistan itu tambahi garam. Percaya nggak? Percaya dong, saya lihat sendiri kok. Saya lihat di Islamabad, di Jhelum, di Quetta, di Muzaffarabad, itu semua kalau habis makan semangka itu dikasih apa? Garam sedikit dan saya coba lebih manis. Tapi yang pahit kalau dikasih manis jadi apa? Tergantung ya. Kalau antum ukurannya seimbang, itu agak kecut, agak asam. Kalau seimbang ukurannya. Tapi kalau dominan manisnya ya manis. Apa gunanya? Gunanya itu masak. Kalau antum tahu itu semua, antum bisa masak sesuai selera antum. Pengen pedes sama manis, maka tempe kering. Ya. Kata Hazim, iya. Ya. Jadi gitu. Jadi semua yang masih pada khilqatihi itu dinamakan apa? Tahur. Baik dari langit turun atau keluar dari bumi. Allah teman anzalna minas samai ma'an tahura, dan aku turunkan dari langit apa? Air yang tahur, bukan tohir, tapi tahur. Kemudian juga kalau antum lihat dalam air laut itu kan subhanallah ya, bentuknya itu warnanya bening kayak apa? Ini saya ya, laut itu begini beningnya, bening, ikannya kelihatan ya. Kalau lautnya di Gunung Kidul ya enggak, kalau antum ke Raja 4 antum nyelam, ikan kelihatan dari atas, tuh. Nah, antum di rumah itu ke jendela ada ikan di bawah tuh, ada ikannya semua kelihatan. Raja 4 Papua Barat, antum nyelam, antum bisa gandeng dengan ikannya nggak lari. Apa namanya, diving ya?
Jadi air laut itu aslinya si bening, cuman bening versi laut. Ya. Nggak sama dengan versi apa? Sungai dan sumur. Ya. Jadi kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, inna narkabal bahra, saya itu narkabul bahra, kami ya Rasulullah sering menyeberangi lautan. Walam nahmil ma'ana ila al-qalil min al-ma', dan kami enggak bawa air sedikit. Fa natawalla min ma'il bahr, boleh enggak kami ini wudu dengan air laut? Pertanyaan mereka, karena air laut enggak sama dengan air di darat. Maka tanya sama Nabi, takut enggak sah wudunya. Kata Nabi, huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu, dia itu suci airnya, halal bangkainya. Maka akhirnya semua air itu asalnya apa? Tahur, mau laut, mau sungai, dan hewan air semuanya apa? Halal. Al-hilu maitatu, bangkainya halal. Kalau nggak bangkai halal nggak? Hah? Antum itu makan bangkai lele, halal nggak? Kalau makan lele masih hidup, halal nggak? Hah? Halal, tapi ya dimakan. Jangan dimakan. Nanti kalau masuk dia goyang-goyang di perutnya kamu nih. Jadi semuanya. Maka akhirnya apa hukumnya buaya? Hewan air, hewan laut, apa hewan darat? Hewan air ya. Kenapa ada buaya darat soalnya? Ada buaya apa? Darat. Kepalanya hitam, rambutnya hitam, ya, punya gigi, punya apa? Itu punya mata. Namanya buaya darat. Ya. Berarti buaya hewan air. Baik. Tahuru itu adalah al-baqi ala khilqati. Kemudian yarfa'ul hadatsa wa yuzilul khabatha. Setelah mendefinisikan tahur, beliau nyampaikan fungsinya. Apa fungsinya? Mengangkat hadas, menghilangkan apa? Khabath, najis. Artinya bahwa air yang tahur itu air yang bisa mengangkat hadas dan juga bisa menghilangkan najis. Setelah fungsi disampaikan pembagian airnya. Ya, wa huwa arba'atu anwa. Ada 4 jenis. Ini hebatnya buku Dalilul Talib. Dia tuh kronologisnya jelas. Ya, urut. Ya, sehingga yang belajar itu pemula bisa langsung nyantol. Kalau pas ngaji bersama dengan akal dan pikirannya dan hatinya, bukan hanya matanya saja bersama saya, hatinya sudah ke dapur. Jadi ada 4 jenis, ya. 4 jenis. Insya Allah yang ini akan kita bahas pada pekan depan, insya Allah, tentang 4 jenis air tahur ini. Saya tahu antum sudah ada yang punya hajat kebutuhan. Jadi intinya bagaimana? Bahwa yang namanya taharah adalah apa? Mengangkat hadas, hilang apa? Najis. Dan butuh air untuk menghilangkan itu semuanya. Ya. Air itu ada 3, tapi yang rajih apa? 2. Versi mazhab Hanabilah 3 itu pertama tahur, yang masih belum berubah dari sifat-sifat yang Allah ciptakan.
air laut dengan sifat-sifatnya, asin, amis, kemudian air sungai ada yang agak coklat-coklat dikit, ada yang bening, ya. Terus. Ya. Air sumur pun demikian juga, hujan pun demikian juga. Kemudian fungsinya tahur ini adalah mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Najis. Dan dia ada 4 jenis, keterangannya menyusul pada pekan depan insyaallah taala. Doakan mudah-mudahan bukunya bisa dibagi sebelum hari Kamis besok. Demikian dulu pada siang hari ini. Mudah-mudahan lelahnya antum, laparnya antum, ya, dikasih pahala Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, dan kita dikasih kemanfaatan dari ilmu kita. Wabillahi Muhammad wa ala alihi wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.